Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini masih membahas lagi seputaran gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety berdasarkan dengan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman. Untuk topiknya atau judulnya kali ini adalah sensasi apa saja yang lama saya rasakan ya, efek dari gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Langsung saja teman-teman ya. Sensasi atau efek dari gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety yang lama saya rasakan ya teman-teman, saya bagi menjadi dua ya teman-teman. Sensasi di badan saya dan sensasi di pikiran saya ya teman-teman ya. Langsung saya bahas yang pertama dulu, sensasi yang di badan saya teman-teman ya. Untuk sensasi yang di badan saya ya, yang sebelumnya saya itu merasakan begitu banyak sekali sensasi ya, dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala ya teman-teman ya. Sudah pernah saya sebutkan di video-video saya sebelumnya dan sering saya ulang-ulangi ya teman-teman ya. Mungkin apa yang dirasakan teman-teman itu saya juga sudah mengalaminya, tapi saya membagikannya itu tidak terlalu detail sekali ya, karena banyak sekali teman-teman yang saya rasakan, yang banyak sekali rasa-rasa di badan saya maupun perasaan di pikiran saya gitu, itu banyak sekali ya teman-teman ya. Yang pertama adalah dari badan itu, yang dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala ya teman-teman. Dari kaki yang linu-linu, yang pegel-pegel ya, yang kesemutan ya, yang jarum teman-teman ya, yang sering kebas teman-teman ya, naik lagi ke bagian betis ya, ke bagian paha, ke bagian punggung ya teman-teman, ke bagian perut, apalagi ke bagian dada ya, dada sesek ya, napas itu ngos-ngosan, terus perut itu keroncongan terus teman-teman ya, terus pokoknya banyak sekali lah, banyak sekali yang saya rasakan waktu itu. Dan sensasi-sensasi ini ya itu mulai hilang satu persatu, dan waktunya ya teman-teman, waktunya itu saya juga tidak tahu pasti kapan sensasi itu menghilang teman-teman. Yang jelas itu kondisi semakin membaik dari gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini ya teman-teman ya. Itu sensasi itu perlahan itu berkurang ya teman-teman, berkurang ya. Apa yang saya rasakan itu berkurang, tapi hilangnya itu saya tidak tahu pastinya gitu. Jadi tidak tahu pasti berapa bulan atau berapa minggu atau berapa hari gitu ya. Di sini tuh banyak sekali teman-teman itu yang menanyakan ke saya. Contoh misalkan sensasi sesak di dada ya, atau celekit-celekit di dada, atau tenggorokan seperti mengganjal ya. Itu sering ditanyakan ya, berapa lama Mas sensasi itu akan hilang di tenggorokan seperti mengganjal? Berapa lama sensasi di dada, celekit-celekit berat buat napas berat itu berapa lama hilangnya? Nah, ini tidak bisa saya jawab berapa lamanya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu saya nggak bisa teman-teman. Karena apa? Karena saya sendiri pun pas pada saat mengalami sensasi seperti itu dan hilangnya sensasi itu juga antara sadar dan tidak sadar, karena tensinya itu semakin menurun, semakin jarang, dan tidak merasakannya lagi itu saya juga nggak tahu pasti ya teman-teman ya. Dan tentunya ini mungkin juga akan berbeda antara saya dan teman-teman gitu ya. Jadi sensasi-sensasi yang timbul di badan saya waktu itu sudah bisa dibilang itu sudah membaik ya teman-teman ya, sudah hilang ya, sudah tidak merasakan sensasi ini itu lagi, dengan ditandai itu pertama itu semakin jarang teman-teman ya, semakin jarang, kadang timbul lagi, kadang jarang, lama-lama saya nggak merasakan sensasi itu ya teman-teman, yang di badan ya, yang di badan. Tapi ya ada satu atau dua sensasi itu yang masih suka kadang nongol ya teman-teman, yang suka nongol, dan saya bilang kenapa sensasi ini itu lama di saya itu ya, dan ini bisa saja berbeda dengan teman-teman ya, sensasi yang lama teman-teman rasakan itu bisa saja berbeda. Tapi untuk saya ya, sensasi yang lama itu adalah sensasi itu keliengan teman-teman ya, keliengan ya. Jadi rasanya itu keliengan itu seperti setiap hari gitu ya, setiap hari waktu itu. Jadi ketika
sensasi-sensasi itu sudah mulai berkurang, sudah apa namanya, sudah nggak merasakan lagi, tapi keliengan masih teman-teman ya, keliengan itu masih. Lama kelamaan ya, keliengan itu eh, berangsur-angsur, tensinya itu semakin turun, semakin turun, semakin turun gitu ya, semakin jarang, semakin jarang. Badan yang goyang itu juga semakin jarang ya. Nah, ada sensasi satu lagi yang menurut saya itu juga lama teman-teman. Jadi mata buram ya teman-teman. Mata buram, mata berat itu dengan keliengan ya, dengan keliengan. Dan hilangnya mana dulu? Kalau saya ya, mata buram itu termasuk lama ya. Mungkin bisa dibilang itu dari waktu saya masih parah-parahnya gitu ya. Itu mata itu buram, pandangan seperti tidak nyata ya. Itu sampai dengan ini teman-teman, sampai dengan sensasi yang lainnya di badan itu, yang napas ngos-ngosan, terus perut itu sudah apa namanya enak ya, dada itu juga sudah enak ya, terus pokoknya sensasi lainnya udah enak, tapi mata buram itu masih awet teman-teman ya, itu masih awet gitu. Dan itu juga hilangnya itu teman-teman, hilangnya saya kalau ditanya berapa lama mas hilangnya mata buram, karena saya itu mata buramnya itu awet sekali, saya pun awet. Dan kalau ditanya berapa lamanya, saya juga tidak bisa menjawab pastinya teman-teman. Karena hilangnya sensasi mata buram ini itu ditandai dengan sama seperti sensasi-sensasi yang lainnya ya. Tensinya semakin turun gitu ya, semakin turun. Jadi apa namanya, ketika kita mengalaminya itu hampir tiap hari, nanti lama-lama itu kadang sehari itu kita merasakan enak, nanti kadang sehari itu merasakan nggak enak ya. Dan situ nanti semakin jarang, semakin jarang, semakin jarang gitu ya. Diimbangi dengan istirahat yang cukup gitu ya. Lama kelamaan mata itu ya kembali seperti apa namanya, seperti sebelumnya lah kalau menurut saya ya. Jadi eh, terang lagi gitu ya, nggak buram. Biasanya itu kan sebelumnya itu pas waktu saat terkena gangguan asam lambung itu yang masih apa namanya banyak sensasinya itu kan, kalau mata buram itu sepertinya itu berat sekali gitu ya, buat apa namanya, buat melek aja itu berat gitu ya. Kalau saya itu ngaca itu ya nggak merah-merah amat, enggak ya teman-teman ya. Terus perasaan itu seperti mau ngantuk saja gitu ya, tapi kalau ditidurin nggak bisa gitu ya, susah lah, bukan nggak bisa tapi susah gitu ya teman-teman ya. Jadi itu hilang dulu teman-teman, sensasi mata buramnya itu saya hilang dulu, baru keliengannya nih, keliengannya itu masih teman-teman ya, masih. Dan ini termasuk saya itu yang paling bingung, sampai saya itu benar-benar ya sudahlah gitu. Ini mungkin memang perlu kesabaran gitu ya. Jadi sensasi keliengan ini itu juga perlahan-lahan sekali teman-teman, perlahan-lahan sekali gitu ya. Nah, kalau ditanya apakah saya masih keliengan ya untuk sekarang ini ya teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman ya, alhamdulillah saya sudah merasakan kondisinya itu sudah sangat membaik ya teman-teman. Keliengan itu muncul kalau saya itu biasanya itu ya, saya itu terlalu capek teman-teman ya, terlalu capek, istirahatnya kurang ya, makannya juga sudah agak-agak telat kayak gitu ya, itu kelihatan suka muncul teman-teman ya. Nah, tapi waktu apa namanya, waktu saya itu mengalami keliengan yang dulu itu, yang sebelum sebelum membaik itu ya, mengalami keliengan itu kan, waktu itu kan saya selalu bingung ya teman-teman, masalah keliengan itu selalu bingung ya. Tapi kalau untuk sekarang ini ya, ketika keliengan itu muncul, saya sudah berpikirnya wajar saja, karena saya itu juga begadang ya, kurang istirahat ya, makannya nggak teratur ya, nggak teraturnya karena biasanya itu kita itu disibukkan dengan pekerjaan ya teman-teman. Jadi nanti dulu. Nah, tapi sebisa mungkin saya juga tetap konsisten dengan 3P ya, walaupun kadang memang benar-benar ada waktu yang eh, tidak sempat gitu ya. Nah, itu juga langsung kepikiran resikonya gitu, wah nanti keliengan gitu ya. Tapi alhamdulillah sudah sangat membaik sekali ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih merasakan sensasi-sensasi yang lama ya, yang lainnya sudah membaik, sudah membaik, sudah membaik, terus ada sensasi fisik yang masih lama ya. Menurut saya itu juga suatu hal yang wajar ya teman-teman, karena hilangnya sensasi itu tidak semata-mata itu langsung hilang semua gitu. Menurut saya ya itu tidak teman-teman, satu persatu, satu persatu.
Dan biasanya teman-teman ya, biasanya itu ya, masing-masing orang itu akan berbeda teman-teman. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, bisa saja apa namanya di saya itu keliengan yang bertahan lama, tapi bisa saja itu di teman-teman itu dadanya yang sesek, napas nggak plong itu yang lama. Terus mungkin di teman-teman yang lainnya juga ada lagi mungkin sensasi yang lama yang ketika lainnya itu sudah membaik ya, itu ada saja gitu ya. Jadi menurut saya itu memang hampir setiap apa namanya penderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini pasti merasakan sensasi yang lama ya teman-teman ya, sensasi yang menyisakan beberapa sensasi yang lama gitu. Tapi menurut saya wajar saja teman-teman. Karena apa teman-teman? Karena sudah banyak bukti dan sudah banyak ya di YouTube channel itu orang sudah sembuh dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Bahkan itu sudah total 100% itu sudah mengalami kesembuhan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman nggak usah khawatir ya, insya Allah tetap kita juga akan seperti mereka ya, akan sembuh total ya insya Allah ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang selalu menanyakan ya, selalu menanyakan masalah sensasi ya, sensasi yang apa namanya lama gitu ya, itu memang masing-masing orang juga menurut saya itu juga mengalami ya teman-teman. Oke, ini masalah sensasi yang ada di badan kita ya. Yang kedua tadi kan saya bagi antara sensasi di badan dan di pikiran ya. Kalau yang kedua ya teman-teman ya, sensasi yang paling lama bertahan ya, selain sensasi fisik ya, sensasi pikiran itu ya, itu adalah perasaan mau pingsan teman-teman ya, perasaan mau pingsan dan perasaan takut bepergian ya. Itu saya rasakan itu lama ya teman-teman ya, itu lama gitu ya. Pertama adalah yang hilang duluan antara dua sensasi itu adalah takut bepergian ya. Takut bepergian itu hilang dulu teman-teman ya, hilang dulu ya, hilang dulu. Tapi sensasi apa perasaan mau pingsan itu masih ada kalau saya teman-teman, tapi sudah nggak takut bepergian gitu, karena saya sudah berpikir bahwa kalau bepergian itu ya nanti kalau ada apa-apa di jalan juga banyak yang nolongin lah gitu kan. Kalau dulu itu kan nggak pernah ya, maksudnya jarang ya, jarang bisa berpikir seperti itu ya, selalunya ketakutan terus gitu teman-teman, selalunya ketakutan mau kemana-mana itu ketakutan ya teman-teman ya. Jadi sensasi yang perasaan mau pingsan dan takut bepergian ini yang hilang dulu adalah takut bepergiannya. Saya coba berlatih waktu itu teman-teman ya, berlatih dengan ditemani, lama-lama saya bisa sendiri ya, berani sendiri. Nah itu seperti itulah, singkatnya seperti itu ya. Sebelumnya saya juga udah bahas di video-video saya sebelumnya ya teman-teman ya. Nah itu sudah mulai hilang ya, walaupun belum 100%, tapi kepercayaan diri kita ya, kepercayaan diri saya ketika saya mau pergi, ketika saya mau bepergian apa itu sudah mulai timbul teman-teman, mulai timbul. Udahlah, udah pergi sajalah gitu, apa nanti di sana ya pikirkan nanti di sana gitu ya. Dan itu proses itu juga butuh proses teman-teman, itu nggak instan ya, itu dengan cara berlatih terus ya teman-teman ya. Sudah saya pernah sampaikan juga dalam proses berlatihnya saya pun itu kadang juga ada kegagalan ya, tapi saya coba lagi ya. Tapi untuk perasaan yang takut apa namanya pingsan ini itu sering muncul teman-teman, masih sering muncul ya. Jadi ketika badan saya itu merasa nggak enak ya, kan kadang merasakan gitu ya teman-teman ya, kadang merasakan ketika wayahnya makan ya, sudah wayahnya makan tapi belum makan ya teman-teman, tiba-tiba itu seperti kayak ngedrop gitu kayak lemes gitu ya, ketika berdiri itu pokoknya rasanya nggak enak, kayak mau pingsan gitu ya. Tapi lama kelamaan ya saya sadari dan saya maklumi saja gitu, saya wajarin saja ya teman-teman. Ya memang mungkin belum sepenuhnya ya, sepenuhnya 100% itu sembuh dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Jadinya apa? Jadinya tubuh kita itu kan masih perlu penyesuaian ya teman-teman. Dan saya sadari lagi bahwa ketika saya belum terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya, dulu itu juga sering mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Coba teman-teman pikir lagi ya ke belakang ya, ingat-ingat lagi ya teman-teman ya, pasti pernah merasakan yang namanya keliengan ya. Jadi
kalau misalkan kita itu belum sarapan ya, terus apa namanya, sudah banyak pikiran gitu ya, itu kadang tangan itu juga lemes ya, kadang kayak gemeter gitu, terus kalau mau buat berdiri itu seperti keliengan kayak gitu-gitu ya. Itu juga dulu belum apa namanya, dulu itu juga merasakan ya teman-teman, dulu merasakan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi menurut saya itu sesuatu hal yang wajar. Nah, semakin ke sini, semakin ke sini, semakin ke sini, alhamdulillah itu semakin membaik ya teman-teman, semakin membaik ya. Tapi teman-teman, kenapa saya kalau ditanya ya apakah Mas itu sudah sembuh total 100%? Selalu saya jawabnya itu alhamdulillah sudah semakin membaik dan jauh membaik. Karena apa teman-teman ya? Karena saya itu masih menjalankan 3P teman-teman ya. Terkecuali saya sudah tidak menjalankan 3P ya. Karena ada beberapa makanan yang masih saya pantang ya. Ada beberapa makanan yang masih saya pantang. Tapi alhamdulillah untuk sensasi-sensasi yang tadinya bermunculan dan alhamdulillah sudah jarang merasakan dan hampir tidak merasakan. Sesekali itu kalau telat makan atau apa namanya, kecapean itu kadang nyolek ya, nyolek saja, tapi langsung saya itu berpikirnya, "Oh iya, ini diingetin," gitu ya teman-teman, "ini diingetin saya harus makan, saya udah wayahnya makan." Nah itu seperti itu aja, itu nanti balik lagi gitu, biasa lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi menurut saya itu perlu penyesuaian juga ya untuk, terbiasa lagi dengan sebelumnya ya. Jadi untuk teman-teman yang menanyakan, "Mas, bisa nggak sembuh total 100% ya?" Kalau masalah kesembuhan, secara persentase ya 100% dan, apa namanya, saya juga tidak bisa, menghitung itu ya teman-teman. Yang saya, rasakan adalah alhamdulillah sudah sangat jauh membaik ya, sangat jauh membaik ya. Karena apa teman-teman? Karena saya juga sudah bisa beraktivitas lagi, bisa bekerja lagi, bisa berkegiatan sosial lagi ya teman-teman ya, sudah bisa bercanda lagi, alhamdulillah ya teman-teman ya. Dan untuk makanan-makanan inilah yang menurut saya itu masih ada beberapa yang saya pantang. Jadinya kalau saya ditanya 100% total ya, saya belum bisa menjawab itu. Karena apa? Karena saya juga makannya belum bebas teman-teman ya. Alasannya kenapa belum bebas? Karena saya juga masih menjaga ya teman-teman, masih menjaga. Dan menurut saya pribadi nih ya teman-teman ya, walaupun sudah merasa enakan, sudah membaik dan seperti seperti sudah kembali seperti sebelumnya, tapi tubuh itu perlu penyesuaian dan apa namanya, pikiran kita juga perlu penyesuaian. Jadi menurut saya nggak apa-apa, perlahan, perlahan, perlahan dan perlahan gitu ya. Nanti semoga saja ya teman-teman juga semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sekian dulu ya, semoga video saya itu bermanfaat ya. Jadi teman-teman itu nggak usah khawatir ya, saya juga merasakan beberapa sensasi yang memang bertahan lama ya teman-teman, bertahan lama. Dan ini bisa saja itu berbeda antara saya dan teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga video saya bermanfaat, bisa memotivasi, minimal saya bisa menemani teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Saya doakan teman-teman itu semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Sehat jasmani dan rohani. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.